Salam. Ada beberapa pemberitahuan sebentar. Terima kasih atas jawaban doanya yang sudah kita baca tadi bahwa renovasi ruang kelas kita sudah selesai. Dan sebenarnya selesainya dari hari Rabu sore sudah selesai. Harusnya hari Kamis, Jumat sudah bisa diberes-beres dan selesai sehingga siap digunakan. Tetapi sampai sekarang kursinya belum ada ya di kelas ya? Belum diangkat ya. Jadi mohon dengan sangat, nggak apa-apa saya mendahului supaya kursi-kursi dikembalikan lagi ke kelas masing-masing. Karena kalau berlama-lama kita nggak akan masuk, kita cuma jadi penonton aja kan di kelas itu. Kita cuma lihat-lihat nggak masuk-masuk, kapan masuknya. Jadi tolong diberesin kursinya masing-masing. Sambil ada beberapa peraturan khusus untuk kelas yang baru. Kalau mungkin bisa ditampilkan, tetapi kalau belum bisa ditampilkan akan di-share. Tetapi akan saya bacakan untuk peraturan-peraturan yang ada untuk ruang kelas yang baru. Yang pertama, ruang kelas itu dilengkapi dengan kunci masing-masing, di mana masing-masing ketua kelas akan bertanggung jawab dengan kunci yang ada. Kalau tidak digunakan, kelas akan dikunci dan kuncinya diserahkan kepada ibu asrama. Jadi peraturan yang pertama itu ruang kelas dibuka jam 6 saat kerja praktis oleh ketua kelas. Jadi jam 6 saat kerja praktis ketua kelasnya minta kunci. Setelah selesai kegiatan perkuliahan, seluruh kelas dikunci dan kunci diserahkan kembali kepada ibu asrama. Selesai kelas, kelas dikunci. Jadi tidak ada yang selesai kelas masih diam-diam di kelas. Selesai kelas dikunci dan kuncinya diserahkan kembali kepada ibu asrama. Seluruh alat elektronik dan peralatan listrik lainnya yang berada di dalam kelas wajib dinonaktifkan bila kelas selesai digunakan atau dipakai. Jadi seluruh peralatan yang menggunakan listrik, baik itu TV, baik itu colokan, baik itu lampu, kipas, semua harus dimatikan jika tidak digunakan. Yang keempat, tidak diperbolehkan mencoret-coret dinding dan menempel apapun di tembok atau di dinding, di pintu, pokoknya di kelas. 5. Memindahkan meja dan kursi dengan cara mengangkat agar tidak meninggalkan bekas goresan di lantai. Jadi kalau mau pindah-pindah meja, pindah-pindah kursi, pindah-pindah peralatan lainnya, harap diangkat, jangan didorong-dorong. Harap diangkat, jangan didorong-dorong atau digeser, ditarik-tarik sehingga bisa menyebabkan lantai kita lecet atau rusak. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di dalam kelas di luar jam perkuliahan. Apabila diadakan perkuliahan di luar jadwal yang ditentukan, wajib melaporkan kepada bidang akademik dan ibu asrama. Ketujuh, dilarang membawa fasilitas kelas keluar dari ruang kelas. Fasilitas kelas itu apapun yang ada di kelas, biarkan itu tetap di kelas. Jangan dibawa keluar tanpa izin tertulis dari bidang sarana dan prasarana. Kedelapan, merusak fasilitas di dalam kelas, maka seluruh kelas bertanggung jawab mengganti dengan yang baru yang sama jenisnya dengan barang yang rusak tersebut. Jadi kalau ada yang rusak, mau papan tulis, mau kaca, mau plafon, mau lampu, mau TV yang ada di kelas rusak, seluruh kelas bertanggung jawab ganti. Kesembilan, pintu gerbang menuju kelas akan ditutup pukul 18.00. Jadi akan ada gerbang di sini, akan dipasang gembok.
jam 6 sore itu akan ditutup. Jadi tidak ada lagi perkuliahan di dalam kelas. Kalau ada kelas-kelas khusus yang di luar jam tersebut, mungkin akan diarahkan ke aula atau di chapel atau di mana, tidak lagi di ruang kelas. 10. Bila didapat pelanggaran nomor 1 sampai 5, yang coret-coret, yang geser-geser kursi tadi, yang tidak menutup pintu, yang tidak melemaskan lampu dan sebagaimana dan lain-lain, maka satu kelas membayarkan denda 200.000 per pelanggaran. Satu kelas 200.000 per pelanggaran. Untuk yang peraturan memindahkan barang dari dalam kelas dikeluarkan tanpa izin, kemarin saya usul. Misalnya kan ada TV di situ yang bisa digeser tuh. Saya usul, ini lagi diperbincangkan. Saya usul barang siapa mengeluarkan TV itu tanpa izin keluar dari kelas skorsi. Skorsi. Iya. Keluar itu dari kelas pindah skorsi. Kok terlalu berat ya? Jangan kan? Jangan. Jangan kamu makan buah itu. Tapi kalau mau coba silakan. Kalau mau coba silakan. Itu sosialisasinya nanti akan dikirimkan secara tertulis, akan dibuat dengan resmi, edaran resminya, dan mohon kerjasama kita untuk kebaikan kita semua, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan sedemikian, tetapi karena hukumannya, ganjarannya kurang diterapkan, maka ada dinding yang bolong-bolong, ada papan tulis yang rusak-rusak. Itu tidak mungkin rusak oleh angin. Pasti manusia pelakunya. Cuma karena tidak ada ketegasan, firman Tuhan bilang, ya orang akan terus berbuat jahat kalau tidak ada hukumannya. Jadi tolong diperhatikan, saatnya kita tegaskan untuk kebaikan kita bersama. Ini bukan hanya untuk kita. Ini nanti ada adik-adik tingkat kita, ada mahasiswa baru yang akan datang, biar bisa menikmati fasilitas dan semakin hari bisa semakin baik, bukan semakin hari semakin jelek. Jadi mohon diperhatikan. Kalau masih ada yang belum mengerti, ini kelas siapa, ini kelas siapa, mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak akademik yang berwenang untuk hal itu, kelas-kelasnya masing-masing. Jadi tolong ketua-ketua kelasnya di sini proaktif, jangan mencelakai, dan teman-temannya juga jangan mencelakai ketua kelasnya ya. Satu orang berbuat, semua satu kelas akan bertanggung jawab. Jadi tolong diperhatikan, kecuali kalian bilang kami tidak mau di kelas kuliahnya, kami di mana aja asal jangan di kelas, ya mungkin itu lebih baik sehingga tidak rusak kelas. Jadi demikian penyampaian dari bidang sarana dan prasarana. Ya. Kursi dilarang menempel di dinding. Oke, itu dia. Karena dengan menempel di dinding akan menyebabkan dinding tergores-gores juga. Jadi tolong diperhatikan. Ya begitu aja berarti. Jadi tolong diperhatikan ya. Karena dulu juga pernah ada dilarang mencoret-dicoret. Udah yang dicoret di kursi namanya masih menyangkal lagi kan? Dia tulis namanya di kursi, masih menyangkal bukan dia yang bikin. Atau orang lain yang tulis, ya satu kelas dikasih ganjaran 200.000 saja, lumayan kan? Lumayan. Tolong diperhatikan itu penyampaian dari kita. Jadi mungkin selesai ini akan ada waktu untuk beres-beres kelas sehingga diusahakan hari ini sudah bisa menggunakan kelas yang baru. Demikian dari kami, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Makasih Bapak. Ada pertanyaan? Boleh pakai sepatu nggak di dalam? Karena tadi tidak ada larangan, boleh. Tetapi jangan diseret-seret ya sepatunya. Boleh injak lantai.
Hari ini kita Shalom. Hari ini kita mau pergi. Nanti jam 10 balik terlambat, semua sudah harus siap-siap ya. Saya bacakan nama-namanya di sini supaya tidak ada, kalau ada yang tidak mau ikut langsung tepuk tangan. Di sini yang sudah disenama kemarin ada Alvin, Chris, Gustini, Suma, Apri, Farel, Firman, Gilang, Tony, Sadarnya, Warman. Jadi nanti nama-nama yang sudah saya sebutkan ini turun jam 10 kita mau berangkat dengan kegiatan kita ini. Jadi jangan lagi nunggu-nunggu, kita tidak boleh terlambat karena dari hari sudah berangkat dari sekarang. Jadi teman-teman semua, ada pesan dari ibu tadi tentang kisah, tapi bukan saya yang mengumumkan, mungkin nanti Kak Gio di grup, tolong diperhatikan juga. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya bilang jangan menunggu, jam 10 sudah berangkat. Siapa? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Halo. Selamat pagi. Pagi, Kita Pak. hari ini sudah bisa dimasuki kelas dan persiapan untuk kursi-kursi dipindahkan ke sana. Maka sekarang kita akan bagikan ruangan. Yang pertama, yang kelas panjang itu semester 2. Itu semester 2 karena semester 2 kan masih tidak ada pembagian ya. Kemudian yang kelas ujung ini dekat asrama itu semester 4 Pak. Kemudian yang di tengah semester 4 teologi. Yang di ujung dekat jalan semester 6 Pak. Sedangkan yang teologi gimana? Mereka kan yang ruang kecil karena mereka sedikit di sini. Mohon dengarkan ini. Kan kamar mandi kan sudah bisa dipakai. Jadi mohon kalau misalnya buang air kecil, air besar, dan air sedang disiram banyak ya supaya jangan bau. Ya. Nanti kita akan nanti cek bagaimana penyusunan kursinya. Ya, saran saya sih kalau misalnya selesai kuliah nggak usah dilipat-lipat lagi kursinya ya. Taruh di situ, cuma jaga jarak supaya kalau dibersihkan hanya sedikit saja digeser. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat berjuang. Arlin. Jadi bawa kursi masing-masing ya sesuai. Ya Pak. Harap kursi yang dibawa kursi yang baru itu. Jadi lihat juga yang tidak ada karet